Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semuanya akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Sudah hadir bersama saya pasangan yang pertama dan juga sudah hadir bersama kita secara virtual Garis Keras yang akan melihat seberapa besar kans atau mungkin kecocokan pasangan yang hadir pada malam hari ini. Untuk Garis Keras yang di rumah, apa kabar semua? Baik ya? Oke, wow. Siap untuk menilai para pasangan kita pada malam hari ini ya. Oke, sekarang saya pengen bertemu dulu, ngobrol-ngobrol sedikit dengan pasangan pertama kita, Mas Jaya dan Mbak Desi. Sudah berapa lama punya hubungan ini? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya. Jadi sebenarnya yang membawa kalian berdua ke Garis Tangan itu apa? Hadir ke sini itu kenapa? Untuk ngetes kekompakan kita aja biar lebih kompak lagi karena kan kita sebentar lagi juga mau nikah. Jenjang ke halal gitu loh, Mas. Rencana kapan mau nikah? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi? Iya. Coba saya mau nanya hal yang paling simpel dulu. Ukuran sepatunya Mas Jaya tahu berapa? Tahu? Berapa? 42. Betul? 41 sih. Oke. Oke, kalau Masnya, saya mau nanya, ukuran celananya Mbak Desi berapa? 25 kayaknya. 25? Kecil banget Mas aku. Oke, bayi ya. Berapa Mbak Desi? 27, 28. Oke, sudah ketahuan ya. Sebenarnya sih permasalahannya adalah bukan tentang kekompakan jawaban tentang diri, sepatu atau apa, tapi kekompakan atas ketulusan dan kejujuran. Saya mau nanya sama Mbak Desi percaya sama Boleh? Mas Jaya? Saya hostnya. Tapi Mas Robi juga Saya jangan. kasih waktu untuk bicara kalau saya berikan waktu bicara. Oke? Tapi jangan ngomporin juga Oke, dong. boleh diam dulu. Siapa? Sama mantan dia yang terakhir, Nama? namanya itu kalau nggak salah Fatimah. Fatime. Mas Jaya, nah baru kamu boleh ngomong. Kenal yang namanya Fatimah? Kenal? Siapa Fatimah ini? Teman aja. Pernah jadi pacar? Enggak sih teman. Pernah dekat jadi aja. pacar? Teman dekat aja. Pernah jadi pacar? Teman dekat. Jadi nggak pernah jadi pacar? Jangan kepo. Berarti bukan mantan? Apa jangan kepo ya? Loh, saya hostnya. Ya tapi Saya jangan kepo juga. nanya, ini bukan kepo. Jangan ngancurin hubungan kita sebentar lagi mau nikah. Kok suzon sih? Kan aku ngajak Tenang, kesini chill biar bro, kamu chill. jujur. Ini bukan mau ngancurin hubungan. Oh, sebentar. Biasanya orang kalau berpikir pengen dihancurin hubungannya, dia makin takut ini. Ada yang ditutupin Nggak ada sebenarnya. yang ditutupin, nggak ada yang takutin, tapi ya. Jadi nggak- kembali nggak mau saya juga. nanya, Fatimah ini siapa? Teman. Teman. Pernah jadi mantan?
Enggak. Mbak Desi tahu? Aku Fatima ini yakin temannya doang? enggak sih, kalau cuma teman aku nggak yakin. Kenapa? Berdasarkan penglihatan atau apa? Pendapat siapa? Karena aku pernah mergokin dia belum lama. Belum Di lama. handphonenya itu ada log panggilan Fatima. Telepon atau video call atau? Video call Video call. Berapa lama emang? hampir 1 jam lebih. 1 jam video callan. Nggak pernah video call sih. Nggak pernah video Nggak call. Ya terus apa tadi? Yang waktu itu aku lihat ada log panggilan dari Fatima. Nggak ada saya. Nggak usah nutupin kesalahan kamu. Nggak ada yang ditutupin. Nggak usah. Enggak, ini bawa handphone ya Mas Jaya? Nggak apa-apa. Itu yang jendol apa? Maksudnya kotak. Yang kotak itu apa? Lowbat sih handphone. Lowbat, coba saya cek dulu lah. Saya negatif kok, semua yang syuting hari ini semua udah tes semua, jadi kalau saya pegang barangnya nggak apa-apa ya. Handphone maksud saya. Mbak Desi, sebelumnya saya mau nanya sama kamu. Kamu tahu pin handphonenya Mas Jaya? Tahu? Berapa? Mas Jaya tahu pin handphonenya Mbak Desi? Nggak tahu. Wow, saya ke kamu nanti. Saya ke handphone Mas Jaya dulu. Boleh saya izin? Buka. Silakan. Nggak ada yang ditutupin jadi nyantai aja. WhatsApp buka aja. video call ya? Iya. Oh iya. Ini Mbak fotonya. Yang ini Fatima. Ini? Iya betul bang. Betul. 3 hari lalu loh. Iya. 1 jam ngobrolin apa? Ini ada sih benar 1 jam. Nggak, biasa aja silaturahmi doang. Ada nggak sih orang silaturahmi jam 11 malam? Nggak ada lah. Ini jam 11 soalnya teleponan sampai jam 12. Nemenin Bobo ya? Oh, tunggu sebentar. Dia kemarin habis aku bawa ke dokter, habis aku suntikin vitamin. Makanya dia sekarang jadi gendut banget. Bu, kamu udah makan, Bu? Udah. Itu kamu beneran di rumah, Bu? Iya. Aku lagi di rumah. Suara siapa ya? Enggak. Suara TV deh kayaknya. Oh, kamu lagi nonton TV? Iya, lagi nonton Robby Purba di sini. Halo. Yap. Hai. Mbak Fatima betul? Ya. Kok ada itu sih, Bu? Apa? Bubu? Bukan Roy Kiyoshi, ini Robby Purba, beda. Panggil nama aja. Halo, salam Kamu lagi kenal. mana sih? Katanya lagi di rumah. Ya, maaf, halo Mbak Fatima. Saya izin bawa kamera boleh ya? Ini ada kamera di belakang saya. Dan ini banyak kamera di sini. Saya izin boleh ya? Aduh, kok ada kamera-kamera segala ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Ini ada apa ya? Jaya Mbak. boleh jelasin, Jaya. Kita lagi di acara garis tangan. Dan kita mau tes kekompakan aja sih. Iya. Oh, bilang aja kalau pengen buktiin kalian nggak ada apa-apa. Kalian emang nggak ada apa-apa kan? Kita nggak ada apa-apa kan? Kalian nggak ada apa-apa, Kita benar. teman dekat. Ya, Bubu itu Bubu? teman baik aku. Bubu? Oh. Kok panggilan teman baik masih ada panggilan sayang Bubu? Oh, so sweet. Kalau kamu manggil dia apa tadi? Mumu? Mumu Gomez? Apa? Mamau. Mamau? Panggilan sayang teman aja.
Saya mau nanya sama Fatima. Iya, panggilan saya teman. Oke, Fatima sekarang temenan ya sama Jaya? Iya, teman baik. Oke, dulu pernah pacaran nggak? Jujur, Tuh, kita nggak ada hubungan apa-apa. jangan kemana-mana matanya. Jangan kemana-mana matanya. Saya nanya, dulu pernah pacaran nggak? Iya, pernah. What? No, kenapa langsung? Sebentar, jangan dibuang dulu handphonenya. Berarti kalian mantanan ya? Iya, Bubu itu mantan aku. Wow. Nggak, soalnya tadi Bubu bilang kamu teman biasa doang. Oh gitu? Iya. Kita teman biasa, Bu. Jadi kamu tuh kekasih yang nggak dianggap gitu. Mantan yang nggak diperhitungkan. Selamat ya. Rasanya gimana Fatima? Jadi mantan yang nggak dianggap? Enak nggak? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, terus nyesel nggak video callan 1 jam sama mantan? Ternyata kamu nggak dianggap mantan. Nyesel nggak? Enggak sih, aku tahu Bubu gak gitu kok. Mungkin karena ini lagi di depan orang banyak kali ya. Oh. Emang biasanya gimana kalau di belakang? Kayak kamu belum hapus makeup deh, kayaknya dimatiin aja dia mau hapus. Kenapa nggak apa-apa lanjut dulu? Emang dia mau ngelenong harus ngapus makeup? Nggak apa-apa. Ya udah cukup lah ya. Stop. Wait. Kamu bilang kamu nggak ada hubungan sama dia, tapi kamu malah angkat telepon dia. Kamu gak ngehargain aku. Aku video call ini di depan kamu ini, aku membuktikan bahwa aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama si Fatima. Itu jawaban kamu. Iya, Jujur. jujur. Tapi tadi Fatima jawab apa ya? Cuma mantan, Fatima itu jawab dia itu mantan kamu loh. masa lalu. Kamu bilangnya bukan Kamu kan mantan. masa aku sekarang udah masa Kamu bilang depan. cuma teman baik. Sekarang jadi teman baik ya. Tapi nggak diakuin mantan tadi. Ya karena masa Gimana lalu nggak usah itu? diinget-inget mas, kita lupain aja lah masa lalu. Kalau emang nggak diingetin kenapa di video call? Saya bingung aja, mantan aja nggak dianggap. Mungkin kamu suatu hari menjadi istri yang nggak dianggap nanti. Gini aja deh, sekarang kan ini tadi Mas sudah saya tes nih. Ternyata Mas bohong. Telak dong bohongnya. Ya, Ternyata Fatima bohong-bohong nggak dianggap nyantai lah. mantan gitu. Nah sekarang agak ke tengah sedikit sini. Sekarang saya tanya, Mbak Desi nggak pernah ngasih pin handphone ke Mas Jaya kenapa? Nggak apa-apa. Video call 25 menit. Doni. Siapa nih? tuh? Cuma temen sih bang. Tuh ini. Ente lihat sendiri. Nih, 7:30, 25 menit. Doni, betul ya? Bukan saya salah lihat ya? Oke. Teman kali. Teman, Temen aku. teman. Teman. Jadi nggak ada nomor mantan di sini ya? Nggak ada. Doni ya. Iya. Satu malam sebelumnya, wow, Kenapa mas? teman, Ada apa? Iya teman. teman mana yang foto habis mandi dikirimin?
Oh. Kok kamu gitu? Enggak gimana-gimana sih, aku cuma kirim foto. Tapi itu aurat loh. Tapi Ini aku berdua jujur. banyak banget kebohongan kayaknya ya. Kamu yakin nggak pernah ada mantan ya? Atau nggak pernah ada mantan yang kamu hubungi segala macam, nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan salah satu expert saya undang di sini, mungkin saya atau pemirsa bisa kalian bohongi, atau garis keras bisa kalian bohongi. Tapi kalau teman saya yang satu ini nggak bisa dibohongi loh. Ya, udah saya langsung panggilkan saja expert kita. Ini dia, Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robi. Wow, saya familiar panggilan itu. Oh ya? Welcome back, bro. Ya. Ya, Ya. Roy, Ya. sebelah sini boleh. Saya- Apa yang Roy lihat di antara pasangan muda ini, Roy? Ketika saya melihat pasangan muda ini, saya merasakan ada banyak sekali kejanggalan yang saya rasakan dari aroma yang saya cium juga di sini dengan Mbak Desi ya. Ya, tampaknya ada beberapa yang ditutupi juga. Dan Mas Jaya pun juga terlihat seperti auranya sangat-sangat egois. Semuanya nih, dua-duanya menurut saya yang satu yang nutupin sesuatu fakta, kemudian yang satunya adalah tidak mau disalahkan juga. Padahal mereka masih, yang kalau aku lihat si Mas Jaya ini, dia masih menghubungi mantannya. Kalau menurut aku seperti itu. Saya penasaran, Roy, karena Desi tadi bilang bahwa dia ini tidak punya mantan yang masih dihubungin, katanya semuanya diblok dan lain sebagainya, tidak pernah ada komunikasi via handphone. Roy melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat Mbak Desi masih berhubungan dengan mantan. Enggak, aku nggak ada hubungan sama sekali sama mantan. Tapi memang presentasinya ketika Mas Jaya sama Desi lebih banyak si Mas Jaya ke Fatimanya. Ini kalau berbicara soal mantannya Mbak Desi atau kisah percintaannya Desi gitu ya, Roy melihat ada sesuatu yang disembunyikan nggak dari Mas Jaya? Ada. Santai. Kalau memang nggak pengen diungkap, ngapain Jangan ada kesini. di sini gitu ya. Maksudnya memang ini kan membantu kalian memecahkan misteri sebenarnya yang belum pernah terungkap. Roy, sikat, apa yang Roy lihat? Saya melihat sangat-sangat jelek sekali auranya. Dan saya merasa dia menolak untuk, terutama saya, untuk masuk ke dalam dirinya dia. Mbak Desi sudah siap? Bersediakah? Bersedia, Bersedia untuk dilihat sama Roy masa lalunya? bersedia. Oke. Roy butuh apa? Ya, Robi, saya tampaknya butuh kertas dan spidol. Kertas dan spidol, oke. Nih, apa yang mau Roy lakukan? Saya akan menggambar sesuai dengan vision dan firasat saya, apa yang ada di kepala saya tentang laki-laki tersebut. Laki-laki ini sosoknya? Iya, karena laki-laki ini tampaknya mempunyai koneksi yang khusus terhadap Mbak Desi. Sosok ini yang tadi Roy bilang di awal sangat erat hubungannya dengan Mbak Desi. Betul sekali, Robi. Hubungannya ini baik atau nggak baik, Roy? Kalau saya lihat dari gambarnya, saya merasa hubungannya ini baik dan dia sangat mengetahui sekali Mbak Desi tampaknya dari kecil. Dari kecil. Ya, dari usia yang sangat dini sekali. Tapi yang Roy lihat, apakah hubungan mereka baik-baik saja? Saya ngelihatnya masalah ini justru nggak baik sih. Oh, Jadi ada semacam kayak masalah yang disembunyikan. disembunyikan. Jadi yang Roy lihat ini sesuatu yang disembunyikan ini dari semua orang atau dari Mas Jaya saja? Kalau saya lihat sih ini dari Mas Jaya aja. Nah, jadi ini adalah orang yang saya curigain mengenal sosok Mbak Desi secara dalam. Tadi Roy bilang orangnya ragu untuk turun. Betul untuk, sekali, untuk Robi. bergabung sama Makanya karena beliau ini tampaknya nggak mau mengungkapkan itu depan kita. Tampaknya saya harus melakukan satu ritual lagi, Robi, kita. Oke. untuk membuktikan orang ini ada hubungan khusus dengan Mbak Desi. Saya boleh minta fishball? Oke. Boleh dipegang dulu. Wow. Wow, ho, ho. Ya, Wow. oke. Ini apa, Roy? Ini adalah ritual saya juga, dan fishball ini sudah berisikan belatung dan cacing sama semut kerang-kerang. Jadinya ini memang tidak akan menyakiti dia ya. Saya pengen banget masukin foto ini, Oke. gambar ini ke sini. Dan nanti akan ada reaksi di orang Pastinya. Jadi akan mempunyai reaksi
di orang tersebut. Tapi ini nggak berbahaya kan, Roy? Enggak, ini aku aduknya yang keras nih ya. Pokoknya aku kasih pelajaran. Roy, ini ada yang bereaksi. Saya gatal. Bapak, kenapa, Pak? Hah? Saya aduk terus. Aduk. Aduh, Roy, kasihan, Roy. Hah? Mbak Desi kenal sama orang ini? Kenal banget, Bang. Kenal banget. Dan saya harus mendekan. Abang jangan ikutin saya lagi. Stop semuanya. Dan kembali seperti semula. Yuk. Pak, sudah aman? Kamu itu anak muda. Ngerjain saya sampai gatel-gatel. Tenang dulu ya, Pak ya. Tenang dulu ya. Ini kakak kandung Mbak Desi ini. Boleh maju lagi di sini. Saya kakak kandung dari Desi. Coba sebelah Desi aja deh kalau gitu. Sini, Masnya sini sebelah sini. Bapak gimana? Ini udah aman badannya? Udah Tadi apa reaksinya emang? ya secara bertahap saya ada merasa gatal-gatal di sekujur saya. Tadi emang kenapa nggak mau turun? Iya. Kata Roy tadi ada perasaan Roy Iya. ngerasain Bapak nggak mau turun tuh Betul kenapa? sekali, Robi. Ya saya merasa ragu aja gitu. Bapak namanya siapa? Saya Yudi, Bang. Yudi. Iya. Pak Yudi, pilihannya Bapak jujur sama kita atau Roy yang bongkar? Apa yang buat Bapak ragu turun? Iya, jadi seperti ini, Bang. Sebelum ini adik saya, Desi. Sebenarnya Iya. saya tidak maksud untuk berbohong. Cuman adik saya Desi ini sempat saya nikahkan dengan sahabat saya. Karena ada kelihatan utang. Kamu jangan langsung kasar begitu dong. Aku mau naik sama Desi bentar. Benar bisa. Benar. Kamu nggak Oh, boleh benar, lakukan udah begitu. No. Iya, aku emang Nggak bisa begitu dong. Jangan kasar dong. Aduh, saya. Lo belajar menggila lo. Sebentar dulu, sini. Kamu jangan kasar dong begitu. Daripada kamu dipukul nanti tenang. Masih di situ dulu sebentar. Enggak, dari tadi mereka tuh nyudutin gue. Iya, saya sebentar tenang dulu. Tapi ternyata yang ada aib Desi sama keluarga. Iya, ini kan tadi Pak Yudi baru bilang katanya Desi ini sudah pernah menikah. Emang pengakuannya di sama kamu tuh belum pernah menikah. Ya aku taunya dia gadis. Oh. Dinikahin sama siapa, Pak emang? Ya sebelumnya Tenang dulu ya. secara ini sahabat saya. Kebetulan Sahabat saya sendiri. ada ya terlilit utang piutang, makanya saat itu Tuh. Ada Bapak, motif juga, Robi, di saya balik nikahkan ini. dengan sahabat saya. Teman untuk Berarti Bapak jual adik Bapak sendiri dong? bukan begitu, Bang. Kalau saya kan Desi ngerasa dijual nggak sama kakak sendiri? sebenarnya aku ngerasa banget dijual sama abang. Tuh. Udah berapa kan otak? Kamu ngerasa dijual. Berapa tahun nikahnya, Des? 1 tahun 2 bulan. Akhirnya kenapa bisa cerai? Karena KDRT. Abang macam apa? ya kalau perkara itu kan sahabat saya kurang tahu persis kalau melakukan KDRT, Bang. Memang Kamu nggak kasihan? Sejak bulan Iya. keberapa Desi dipukulin? Baru 3 bulan nikah memang awalnya Udah baik-baik, Bang. dipukulin. Terus Tapi Desi kenapa bohong sama calon suaminya? Saya nanya. Kenapa bohong sama? aku disuruh abang. Disuruh. Salah calon istri. Mungkinkah ini sebuah karma sebab akibat ya, Robi? Antara dia juga melakukan sesuatu yang disembunyikan, kemudian dia juga mendapatkan buah dari ini juga. Abangnya udah nggak punya hati lagi ya. Iya. Saya Semata-mata punya- demi uang ya, Robi. Betul, Roy. Itu yang saya rasakan di sini auranya. Ini saya pengen panggil satu expert teman kami berdua. Ya. Seorang ahli yang bisa bukain hati kamu nih. Biar kamu apaan, tuh, Bang? biar kamu ngerasain sakitnya jadi adik kamu. Dipukulin dan betapa dia tuh ngerasa dijual ya. Ya, biar kamu tuh sadar diri. oke, saya coba, Bang. Enggak, saya nggak nyuruh kamu coba-coba. Ini bukan tantangan tuh apa. Saya pengen kamu buka kepala hati kamu semua itu. Biar kamu semakin cinta sama adik kamu, tahu diri sedikit. Jual adiknya buat utang. Saya mau manggil Mbak Vina. Mbak Vina boleh bergabung di sini, Mbak Vina. Silakan, Mbak Vina. Tenang dulu ya. Agak jauh di kesini kita. Halo, Hai Mbak Vina. Mbak Vina. Halo
Mungkin Mbak Vina tadi sudah dengar ya? Iya. Sembari menunggu di sana. Mbak Vina boleh di antara mereka berdua? Silakan Mbak Vina, ini ada seorang abang nih yang tidak bisa ngerasain gitu betapa perih dan pedihnya jadi adik kandung yang dijual secara nggak langsung dijual untuk melunasin utang sama sahabatnya. Permasalahannya Mbak Vina, abangnya udah nggak punya hati lagi. Silakan Mbak Vina. Nah, biasanya kan di sini saya menggambarkan perasaan orang dengan lukisan pasir ya. Tapi di sini saya nggak akan melakukan hal itu. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kepekaannya Mas Yudi ini. Karena gimana ya? Kalau misalnya kita normalnya tuh orang tuh 50% merasakan kepekaan orang lain. Oke. Supaya Mas Yudi bisa merasakan kepekaannya Mbak Desi hingga 100%, saya boleh minta tisu di sini sebagai media untuk meningkatkan kepekaannya hingga 100%. Boleh tisunya, silakan dia masuk. Terima kasih Mbak. Oke. Bapak yakin sebenarnya merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Desi? Nah, di sini saya punya tisu. Tisu ini adalah media yang digunakan untuk Bapak untuk menghapus air mata yang dikeluarkan oleh Mbak Desi atas sakit hatinya yang dirasakan. Nanti Bapak usap air matanya. Setelah diusap, Bapak genggam tisu tersebut. Saya nggak kuat lagi di nestapa hidup ini. Kayaknya udah Mbak Vina juga kembalikan saja. Gimana? Sadar nggak barusan? Gimana? Yang mana Bang? Loh, tadi bukannya Bapak memberitahukan kepada kami semua kalau Bapak itu merasa sangat tertekan sekali seperti yang Mbak Desi rasakan. Iya, memang saya merasa tertekan. Tapi saya tidak ingat sepenuhnya apa tadi yang saya Terus ucapkan. hutangnya lunas nggak? Sampai sekarang rumahnya terjual. Rumahnya terjual? Diambil? Oh, disita. Sama sahabat saya, iya. Disita. Emang utangnya berapa sih, Pak? Utangnya gede juga Bang saya. Berapa? Berapa ratus, berapa miliar? Saya pengen tahu angka konkretnya berapa. Hampir 700 juta. Jadi harga diri adik Bapak yang Bapak temani dari kecil harganya cuma 700 juta. Bukan begitu Bang, maksud saya. Desi saya ngerasa punya harga hutang. Desi cuma 700 juta. Kamu ngerasa dijual hanya 700 juta. Iya. Iya. Kamu nyesel nggak sama calon suami kamu setelah kamu berbohong selama ini 3 tahun loh? Aku nyesel, tapi aku cuma disuruh abang. Sekarang kalau misalkan abang kamu nggak nyuruh, kamu gimana? Tetap mau berbohong? Aku bakal jujur dari awal sama Mas Jaya. Kalau emang aku ini udah janda. Kamu sebenarnya pengen jujur. Sekarang kan Jaya Pengen sudah banget. tahu. Berubah nggak yang di sini? Yang di hati berubah nggak? Beda nggak? Itu benar-benar. Ini siapa lagi ini? Tunggu, saya bingung ini. Jay, kamu ngapain sih masih mau sama dia? Dia tuh janda, Jay. Apa lagi ini Tuhan? Beri kamu sama aku. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, Zahra? Yaudah, Dia calon suami aku. Sebentar. ya Des, gue pengen ngaku. Kalau dia tuh sebenarnya mantan gue. Saya tanya, yang ngundang kamu ke sini siapa? Iya. Saya ngundang. Kenapa kamu bawa mantan kamu? Dia sudah saya anggap sebagai sahabat saya. Tujuannya dia datang apa? Buat hubungan kita jadi baik sih sebenarnya. Tapi Kita aku itu nggak siapa? Kita itu siapa? enak. Aku sama Desi. Sama Desi. Tapi Kak Robi maaf. Awalnya Jaya itu ngomong dan bahkan Zahra pun ngomong sendiri kalau dia itu berhubungan cuma sahabat. Ya. Teman baik, gak Ya. ada mantan. Terus? Makanya aku selalu ngizinin dia berdua buat jalan kemana-mana. Tapi gue masih sayang sama dia, Des. Ya gak bisa kayak gitu, Zahra. Oh. Ini calon suami aku. Kamu jelasin, Jay. Yang sebenarnya.
Kan aku udah bilang sama kamu, kamu tuh mantan aku, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ya, Kan kita udah berteman. Kamu ingat gak Jaya kita pernah ngapain aja? Gila, bro. Segampang itu kamu lupain aku. Sini dulu, sebentar. Emang sebentar, Zahra ya namanya, Desi sini. Emang kenapa kamu sudah ngapain aja sama dia? Angkat lagi maskernya. Ya, Saya yang nanya sama kamu, gak usah nanya, Roy. Ya, saya merasakan si Zahra ini sudah melakukan tindakan dengan Jaya. Hebat banget, Zahra. Wow, Ternyata kamu yang aku anggap teman baik aku, wow. yang aku rela-relain Betul. calon suami aku buat jalan bareng sama kamu, nganter kamu kemanapun. Tapi kamu ngecewain aku sekarang. ya kamu jangan salahin aku juga dong. Salahin juga dia. Memang aku nggak nyudutin kamu ataupun Jaya yang salah. Salah dua-duanya. Kamu tahu di situ posisinya aku ini bakal jadi calonnya Jaya. Enggak, yang salah itu sebenarnya kamu sih, Mas Jaya. Ngapain sih bawa mantan sebenarnya? Apa yang mau dibuktiin? Hah? Dia udah aku anggap sebagai teman aku Ya, sendiri. iya, tujuannya apa bawa mantan ke sini? Wow. Teman? Ini dia nggak terima dipanggil Dari teman doang. tadi kamu iyalah. Jangan bilang nunjuk teman. perempuan, saya nggak suka laki-laki nunjuk perempuan. Tapi dia nggak sesuai. Jangan nunjuk perempuan. Nggak sesuai apa maksudnya? Selama ini emang kita udah berteman baik, tapi kenapa Emang dia sekarang mau kamu ngomong aku? briefing dia dulu. Oh ya Jaya. Yang sama kakak lo ini. Enggak. Dan lo juga sekarang kalian percaya jangan gila. Jaya, Udah. dengerin gua. Kita nggak jadi nikah, lo nikah sama abang lo yang Jadi kamu tuh sebenarnya masih pacaran sama Jaya? Aku masih sayang sama dia, tapi dia Kamu tuh pacaran apa enggak? udah jadi mantan. Ya udah berarti kamu salah, kamu baper. Kamu kenapa mau diundang di sini? Karena aku mau ngebuktiin aja Tentang? sayang aku sama dia. Terus ternyata kamu didam aja, dibuang aja kan? Iya. Nah itu sekarang apa yang mau diperbaiki? Apa yang mau diperbuat? Aku sih masih mau tetap sama dia. Kamu kenapa Gila. lihat kayaknya deh ini? Kamu jelas bodoh. Bahkan mungkin. Kok lo jadi marah-marah sama gue? Wajar gua marah. Kenapa? Jaya itu calon suami gua, berapa kali gua bilang, Tapi Zahra? gue masih sayang sama dia deh sih. Gak ada hak lu masih sayang sama dia. Tentunya Jaya udah mutusin lu. Tandanya udah gak ada hubungan. Gua udah tunangan dan 2 bulan lagi gua bakal jadi istrinya Jaya. Gue gak akan biarin lo nikah. Desi. Kita selesaiin masalah kita di belakang. Kamu Zara urus urusan kamu sendiri ya. Ayo. Desi. Oke, tampaknya Anda di rumah tadi barusan bisa melihat ya, Afina dan Roy. Ini tampaknya ada urusan yang memang belum diselesaikan dan semuanya berakar dari ketidakjujuran. Betul sekali. Ya. Nanti kita akan melihat dan juga teman-teman yang ada di garis keras kayaknya udah siap untuk memberikan voting mereka nanti di akhir acara kita. Dan ini agak sedikit membingungkan, bahkan sangat membingungkan sekali. Kakak yang rela menjual adiknya. Dan ini benar terjadi ya. Iya. Sangat-sangat terjadi ya. Iya. Mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditunda gitu, jadi Itu dia. Nanti kita lihatlah bagaimana nanti di segmen terakhir kita, apakah garis keras menilai mereka masih layak dipertahankan atau tidak hubungannya ya. Pasangan kedua kita pada malam hari ini telah berdiri di samping saya dan tentu saja ada alasan tersendiri mereka hadir di garis tangan pada malam hari ini. Selamat malam. Malam, ya. Ruby. Mbak namanya Jasmine. Jasmine dan Agung. Mas Agung. Iya, Ini pacar atau suami istri atau bagaimana? ini istri saya. Oh, wow. Sudah berapa tahun menikah? Oh, udah 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh tahu, maaf sudah punya momongan? Belum. Belum. Jadi apa alasan tersendiri hadir di garis tangan? Apa yang mau dicari solusi apa? Jadi gini, Kak Robi. Ya. Nih, hubungan saya ini lagi ada masalah. Terus? Jadi ya tujuan saya ke sini ingin cari solusi. Ya. Tapi saya Karena- nggak janji Hah? bisa ngasih solusi ya. Iya. Oke. Karena berapa tahun ini dia tuh mau kalau kemana-mana nggak pernah share log, nggak pernah ngasih kabar. Oh sebentar, ini yang bermasalah istrimu berarti? Versimu? Iya. Oh versinya Mas ini Iya. bermasalah Mbak Jasmine. Oh jadi datang ke sini pengen cari tahu kenapa? Iya. Kenapa maksud saya? Satu, dia nggak rajin Sherlock lagi. Iya. Atau ngirim lokasi, oke. Terus apa lagi?
Jadi ya kayak kebanyakan cuek gitu sama saya. Kayak waktu saya pulang kerja kan pulang kerja kan malam. Ya. Jadi ketika nyampe ke rumah, ya cuek-cuek aja gitu, nggak ada. Apa perhatian. dasar kalau Mbak Jasmine harus kirim lokasi? Mas nggak pernah percaya Ya sama Mbak saya kan harus tahu posisi istri saya kan. Kenapa gimana. harus tahu? Iya. Berarti kalau ada keinginan untuk tahu, berarti ada masa lalu yang pernah terjadi. Aneh aja gitu. Aneh. Mas Ya. yang aneh lah. Enggak, maksudnya ya 2 tahun pertama maksudnya kan. Ya dia sering Sherlock. Atas dasar Harus- apa Mbaknya harus Sherlock maksud saya? Ya karena ya harus dong saya harus tahu gitu Harus kan. tahu. Ya saya harus tahu kalau istri saya tuh lagi di mana, lagi di luar itu di mana maksudnya kan. Mbak Jasmine keberatan kalau disuruh Sherlock terus dari dulu? Atau kemauan Mbak Jasmine sendiri Sherlock? Kan bukan pernikahan yang muda lagi, maksudnya Ya, kayak anak pacaran ya? Iya, Kayak bukan anak SMA pacaran, ya? udah lama gitu Ya loh. enggak lah. Gak ada kegiatan, aku juga ada kegiatan. Terlalu kekanak-kanakan kamu. Ya aku sebagai suami kamu, ya aku butuh perhatian dari kamu. Lah, emang kamu anak 5 tahun harus diperhatiin terus-terusan? Masa iya harus Iya. itu terus ya kan? Mbak Jasmine sendiri menurut Mbak masalah dari suami Mbak apa? Ya terlalu banyak curiganya. Banyak curiga. Ya bukan curiga ya, karena ya Apa? 2 tahun awal 2 tahun ya kamu kasih kabar terus sama aku. Itu masih kayak pengantin baru, sekarang pernikahan udah 5 tahun loh. Ya itu yang bikin aku curiga sama kamu. Kenapa kamu berubah? Biasanya kalau orang yang Kamunya banyak aja. curigaan itu dia melakukannya sih. Sepertinya. Kayak ya nggak tahu ya kalau saya, atau mungkin Anda di rumah atau mungkin garis keras yang ngerasa garis keras ada suaranya nggak ya? Saya pengen dengar dulu. Kalian merasa hal seperti itu nggak? Kalau pasangan kalian yang banyak curigaan, sebenarnya pasangan kalian yang melakukan hal tersebut, ya nggak sih? Betul nggak? Mbak Jasmine sehingga Mas Agungnya nggak percayaan atau gimana nih? Jujur, Saya curiga dia ada laki-laki lain di belakang saya. Curiganya atas dasar apa nih? Ya karena saya kalau di rumah dia lebih sibuk di handphone. Kadang Sibuk teleponan. Saya nggak tahu dia teleponan sama siapa. Oke. Tapi Mas punya hak loh untuk ngecek, nanya, Iya. gitu, telepon siapa. Nggak pernah nanya Nggak sebelumnya? Saya pernah nanya, saya pernah minta, saya Ya. mau ngecek, Ya. tapi nggak dikasih izin sama dia. Mbak Jasmine di toko bunga dari jam berapa ke jam berapa? Ya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Oke, selalu di situ? Iya. Sampai rumah jam berapa? Sampai rumah ya sekitar kalau perjalanan gak macet mungkin jam setengah 7 atau jam 7-an. Hampir tiap hari begitu? Tiap hari. mampir-mampir gitu. Kayaknya enggak deh. Yang Roy lihat bagaimana? Saya tuh Mampir-mampir. merasa ada rasa, iya ada mampir gitu terhadap seseorang. Oh ya? Betul kan? Kayaknya enggak ada sih Roy. Hmm, Ya pun kalau pergi nongkrong cuma sama temen. iya, iya. Emang Roy melihat sebuah
reka adegan kah Mbak Jasmine mampir ke rumah siapa? Saya merasa Ketemu itu siapa? sih. Iya, Bertemu dengan seseorang di luar jam kerja setelah dia jualan Tutup bunga. toko. Tutup toko. Kemudian saya merasakan ya ada kenyamanan sih sebenarnya. Ciri-ciri laki-laki yang Roy lihat ini seperti apa? Coba dijelasin. Siapa tahu Masnya kenal Mas Agung ya. Tapi saya tidak membelain Mas Agung juga sih di sini. Iya. Saya berada di tengah-tengah. Saya merasa orang ini separuh baya, Oh, seperti itu. lebih tua dari Mas Agung berarti. Lebih tua dari Mas Agung. Dan udah kenal dengan Mbak Jasmine sudah lama sebenarnya. Itu yang aku rasain di sini. Ya, aku nggak pernah ada teman cowok sih, kebanyakan temen ya. Kecuali dari lingkungan keluarga mungkin. Oke. Nah, kalau Mas Agung, sebenarnya kamu tuh curiga sama istri kamu ini, itu karena dari mata kepala sendiri atau ada yang bisikan-bisikan setan ngasih tau kamu nih? Iya, karena mata saya lihat sendiri. Lihat sendiri? Kalau Karena setiap saya pulang, iya, setiap di rumah, ya itu tadi istri saya sibuk main handphone sendiri. Kadang saya Atas dasar pernah- itu berarti? Iya. Oh, tapi nggak pernah ngeliat langsung dia jalan sama laki-laki lain, nggak Nggak, pernah belum. ya? Oh, atas dasar itu aja. aroma yang saya cium berbeda, Robi. Apalagi Tampaknya sekarang? Yang saya lihat di sini dan saya cium itu sebenarnya ada hasutan dari keluarga. Keluarga. Emang Agak ngep ya. apa hasutan seperti apa emang Roy? Jadi saya merasakan dia ini dihasut saling ribut satu sama lain. Mereka berdua? Mereka berdua. Ada seseorang yang dari pihak keluarga juga menghasut dan ngadu domba. Itu Pihak keluarga sendiri? Pihak keluarga sendiri, Robi. Oh ya? Ya. Kalau dari saya sih nggak ada. Nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau dari dia. Oke. Coba, mungkin Roy bisa Iya. buktikan sesuatu mungkin ya. Baiklah, saya harus melakukan sesuatu yang menurut saya ini adalah pembuktian. Di mana seseorang ini ada kaitannya atau tidak. Saya boleh minta lampu semprong. Ini adalah medium lampu semprong. Ada 4 lampu semprong. Apa yang akan Roy lakukan dengan 4 lampu pijar ini? Jadi lampu pijar ini sebenarnya akan mewakili siapa dari kedua belah pihak ini yang terkait dengan pasangan ini. Maksudnya Roy, 4 orang di belakang kita ini sebagai pendamping. Betul sekali, Ini Robi. benar dari masing-masing keluarga ya? Betul ya? Boleh angguk kepalanya? Oke. Dan mereka ini punya keterkaitan. Mereka ada keterkaitan, namun ini akan menjadi satu tolak ukur, Robi. Jadi ini adalah mereka akan mentransfer energi mereka dan kita akan lihat siapa-siapa aja yang terkait dalam hubungan mereka. Oke, Roy butuh apa lagi? Saya minta seluruh pendamping dari pasangan ini untuk turun. Oke, silakan turun. 4 orang pendamping keluarga silakan berdiri di belakang Roy Kiyoshi. Tetap jaga jarak ya. Roy minta apa lagi? Dan saya meminta fishbowl. Oke. Fishbowl. Ini saya penasaran, Roy butuh fishbowl ini untuk apa ini? Oke. Ya. Jadi Yang pertama, yang Roy pertama akan saya akan memilih secara random. Mungkin ini dulu. Oke. Oke, baiklah. Silakan di reveal, dilihatkan kepada kamera nomor berapa? 2. Oke. Dan Lanjut ya. bisa diambil, kocok dulu. Ya, nomor berapa? Tunjukkan ke kamera. Nomor 3. 3. Siapa namanya? Sandra. 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 Oke, Sandra nomor 1. Ya. Berarti nomor 4 ya. Oke, silakan saya pegangin Roy. Oke, baiklah. Masing-masing dari nomor ini saya pengen dicocokkan kepada lampu pijar. Oke. Seperti Sandra di nomor Maju sesuai dengan nomor yang tertera di bola masing-masing. 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 3. Wah, kebetulan sekali ya. Wow. Wow, sebenarnya ini jadi
sesuai dengan nomor-nomor ini Ya. akan mewakili energi mereka sebenarnya terkait dengan kedua belah pasangan ini, Robi. Ya. Boleh agak mundur sedikit? Jadi di sini yang pertama Roy akan lakukan itu apa sebenarnya? Baiklah, jadi aku pengen banget tangan mereka tuh kayak di depan situ, agak mundur sedikit. Dan Oke. ya di depan lampu pijar ini, dan tangannya mereka please salurkan energi kalian di depan lampu pijar ini. Oke, silakan Seperti masing-masing ini. tangannya. Lebih dekat juga nggak apa-apa. Oke, tampaknya di sini ada transfer energi dari Agak masing-masing munduran tampaknya. anggota keluarga dan lampu pijar yang ada di hadapan mereka masing-masing. Berapa lama ini? Satu lagi, Robi, saya ingin membuktikan sesuatu. Banyak sekali ya Roy di sini yang bisa Baik. dibuktikan. Dewo, Ya. bantu saya untuk ngambil serpihan-serpihan ini di sini. Bagian-bagian yang terbakar. Oh, Ini adalah salah satu isyarat dan simbol, Robi, Oke. di mana saya ingin mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. serpihan itu saja. Ya, dan saya minta satu kain hitam lagi untuk Lutfi. Satu kain hitam lagi untuk Lutfi. Tapi aneh ya, Robi, kalau saya lihat Kenapa? di sini matanya mereka tuh udah mulai nggak fokus. Sepertinya mereka takut ada Iya. yang bisa Roy bongkar. Sekarang Lutfi, Lutfi, bantu saya untuk ngambil serpihan ini. tapi saya bingung ya, keterlibatan seperti apa yang Roy lihat di sini? Ada satu misteri, Robi, yang akan Oh, saya ya? ungkap. Baiklah. Ini Dewo, kamu sini kemari. Silakan Dewo. Kok ditaruh di bawah, Roy? Iya, Lutfi. Wow. Jadi, ini ada dua kain depan kalian. Kalian boleh nginjek barengan, perlahan-lahan tapi fokus. Silakan nginjek. Pelan-pelan. Oke. Apa ya maksud Roy ini? Nah, aku boleh nanya ya satu-satu. Dewo, seberapa besar sayang kamu sama kakak kamu? Ya sayang lah. Apa yang dia sayang, saya sayang. Apa yang dia saya suka, saya sayang? suka. Apa yang dia sayang. Kamu juga sayang. Iya. Ya Baiklah. apapun itu, saya dukung kakak saya. Baiklah. Lutfi, Iya. seberapa besar sayang kamu terhadap kakak kamu si Jasmine? Saya sangat sayang sama dia. Bahkan kalau bisa, saya tuh jadi kayak kebanggaan buat dia. Contoh kayak misalkan saya sering ngasih sesuatu ke dia, saya juga ngerasa bangga. Gitu. Kalian berdua nih chemistry-nya kayak bukan besanan ya? Kayak musuhan gitu. Kayak musuhan loh, Robi. Aku yang orang baru pertama ketemu aja kayak bukan keluarga yang besanan gitu. Betul. Aku Kayak ngerasa apa gitu, ada sesuatu. Apa sih Roy yang disimpan Roy, ada penasaran satu aja. hawa emosi ya di mereka. Iya, makanya. Boleh langsung aja kita buka untuk si Dewo dulu.
kainnya. Diangkat kakinya. Robi, ada kupu-kupu hitam. Aduh. Wow. Boleh sini kamera maju, bisa di handshot. Wow. Kalau mau maju. Kalau saya bisa terjemahin ini, Robi. Ini apa artinya, Roy? Ini adalah cinta terlarang. Jadi ini kupu-kupu ini tampaknya si Dewo tuh menyimpan cinta terhadap seseorang dan itu terlarang. Yang Roy rasakan di sini, cinta terlarang ini apa dan kepada siapa? Kalau saya menduga dan mempunyai firasat, jangan-jangan Dewo mencintai Jasmine. Ya nggak mungkin lah. Masa iya istri kakak? Tunggu sebentar. Jujur sama saya, Ya jangan enggak lah. bohong. Ini buktinya apa? Jangan ngada-ngada dong. Bisa Bukan aja ngada- tuh. Enggak Sorry, ya? kalau misalnya kamu nggak ada apa-apa, ngapain kamu marah-marah? Nggak perlu emosi gitu sih. Nggak perlu emosi Lah kayak itu gini. nuduh-nuduh. Bukan nuduh. Roy bukan nuduh, ini kan sesuai penglihatan dia sebagai anak indigo aja. Dia kan indigo, dan ini ada firasat seperti ini. Tapi nggak gitu juga lah. Masa iya istri kakak saya sukain? Buktinya memang ada sih, kamu ketakutan, insecure gitu. Iya atau tidak? Kok gitu sih? Suka sama kakak gua? Apaan lu? Apaan lu marah? Oke, kita Ya buktiin. baru diomongin, baru diungkap, tapi kejadian sukanya udah lama. Gak ada yang suka, gak ada. Beneran. Ini katanya mau ngelakuin apa aja buat abangnya, tapi kok mau nyikat istri abangnya sendiri? bener Gak kan? ada yang suka sama kakak ipar, gak ada. Kalau dari Jasmine aroma suka. yang saya cium juga, Robi, ah. jangan-jangan dia menyimpan satu foto atau barang-barang, misalnya celana dalam, foto candid, dan segala macam itu yang dirasain. Gak ada lah. Aku yang Ngapain ngerasain. juga celana dalam disimpan? Atau foto, Nggak atau ada, nggak ada, nggak ada. barang-barang kesayangan. Gak ada. Jangan nyolot juga kali, lu keluar sana. Sabar. Roy, kalau Roy menyampaikan seperti ini, berarti kan Roy punya dasar Iya. tersendiri. Apa Roy merasa ada saksi yang melihat kejadian ini? Saya merasakan ada saksi yang melihat kejadian ini. Dalam penerawan saya ini adalah orang yang cukup kenal dekat. Oke, Ya sering pokoknya kalau berkomunikasi. misalnya, ya sering berkomunikasi. Dan kalau misalnya orang ini nggak ngaku, pasti ada hukum sebab dan akibatnya. Gak ada. Saya nggak tahu nih ya. Setahu saya, sahabat saya ini bisa mengundang orang dengan pikirannya. Ya, Kamu merasa ada orang ya di sini? saya coba ya Robi. Kamu panggil coba. Melalui telepati saya ingin orang tersebut hadir di sini dan menunjukkan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Orangnya ada di sini. Panggil aja Roy. Ada di sini. Saya ngelihat ada namanya hurufnya A. Ini siapa ini? Ini kenapa ini? Kenapa? Shh, sebentar. Bentar. Ini kenapa? Ini siapa? Saya pengen Apa? kasih tahu aja. Saya pengen ngasih tahu dia aja. Oke. Pak Ajat ngapain di sini? Apa yang mau dikasih tahu? Ngapain seorang balik? Coba sini. Amannya di sini. Jangan lewat situ. Sini. Apa yang mau Pak dikasih Ajat tahu? ngapain di sini, Pak? Ini yang Roy lihat tadi. Benar sekali. Ini orang yang saya lihat. Ini yang Roy lihat tadi. Iya. Jangan-jangan kau mengetahui ya? Ya, saya tahu. Oke. Masalah ini saya Tahu. Boleh minta mic dong, boleh diam minta nggak? mic. Yang ada di sini, kenal ini siapa? Tahu semua kalian berempat? Tahu. Tahu yang di belakang kenal? Silakan. Kamu siapa? ya Ajat, Pak. Hah? Ajat. Ajat apa nih hubungannya nih sama dua keluarga di sini? Saya driver dari Pak Agung sama Oh. Betul. Mas. Agung. Iya. Ini supir Mas Agung nih. saya. Oh, supir kalian berdua. Iya. Oke. Kenapa mau masuk ke panggung ini? Ada apa? Saya mau nyelesain ini aja, Pak. Saya tahu dia gitu, Pak. Tunggu dulu. Tahu Kamu tahu kebusukan dia nih. Ya, saya tahu. Kebusukan. Ya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya apa? Enggak, saya cuma pengen kelirin doang kok. tentang Gini, Bapak kan demen sama si Jasmine. Demen dari mana? Oh. Saya tahu, Pak. Bapak tuh sering lihat foto. Mas Kapan? Mbak Jasmine. Kapan? Instagram. Instagram. Iya. Apa tuh Instagram? Dia tahu Kan lah. waktu hari saya ini. berdua. Waktu kita berdua, Bapak ngeliatin
HP, Enggak. sering lihat di Instagram. Pak Jas, kalau Mbak Jasmine sendiri ngerespon nggak? Suka juga nggak sama adik Ya. iparnya? Ya kayaknya sih. Nggak, kamu lihat mereka berdua pacaran atau jalan berdua nggak? Enggak sih, cuman dia sering kayak salting gitu, sering foto-fotoin gitu. Nah sekarang mau ngasih tahu ini, mau ngebongkar semua ini, motivasinya apa? Ya enggak Pak, pengen ngesain aja bahwa Udah lah Pak, udah lah Pak. Udah. Mending Saya Bapak. tahu keburukan. Udah, Bapak pulang aja, pulang. Ya, Ngapain nggak di sini apa-apa, juga? nggak apa-apa, Pulang. nggak apa-apa, Bapak di sini aja sekalian, nggak apa, tanggung. Kamu kalau emang nggak ada apa-apa nggak usah takut. Kalau nggak ada Saya apa-apa, nggak ngomongnya ngapain? nggak bener itu. Gini Pak, Hah? aja Pak. Ngomongnya nggak bener. Ya, saya daripada nanti terancam sama bos saya, ya udah saya mendingan gini aja Pak. Iya. Ya cuman ya. Tapi sebenarnya kan kamu nggak Bongkar perlu aja. takut. Pak, bongkar aja semuanya. Nggak usah takut. Udah Kak, udah. Kakak diam Ya, aja. saya cuman sini aja Pak. Ya udah, Ya. oke. Awas Pak lu ya. Tunggu Nggak, dulu. kalau- Ini makin complicated ini Roy. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, ngapain kamu marah? Itu ngomongnya nggak bener. Coba, tadi kata supir bapak sendiri, mas sendiri katanya kan di handphonenya banyak foto-foto dari kakak ipar sendiri loh. Udah ngapain juga? Boleh saya lihat? Nggak boleh lah, ngapain? Diizinin? Enggak. Ya buktikan dong, kalau emang nggak ada apa-apa. Ini kakak sendiri masa mau diterabas? Ini kakak kandung loh. Kalau emang nggak ada apa-apa, kalau emang nggak ada rasa, ya nggak apa, buktiin aja. Lagian Mbak Jasmine buang-buang muka, nutup muka dulu dari tadi tuh Keluarin HP lo. curiga kayaknya. Ada Iya, Kak, tutupin sabar, juga. Kak. Coba lihat Keluarin. handphonenya sini. Sini, mau lihat nggak? Mau ngeliat nggak handphonenya? Ini. Mana coba Ini boleh. lagi kebetulan aja nih Kak. Ini ngapain di capture segala disimpan semua gini? Ini kenapa lo simpan foto? Ini lagi nggak sengaja Kak. Lagi nggak sengaja. Lagi mau foto bunga, katanya lewat. Kak Jasmine lewat. Mau foto bunga tapi Kak Jasmine lewat. Ini nggak ada bunga loh di sini. Ada ini yang samping ya. Nggak ada ini nggak ada bunganya yang ketahuan banget sengaja ini mah. Ini kamu king kakak ipar sendiri kayak orang sakit ya. Iya, kayak orang sakit jiwa sih sebenarnya. Sejak kapan suka sama Nggak ada yang suka, nggak ada. Kalau nggak suka ngapain kamu simpan fotonya? Ya sekedar kagum aja. kagum? Berarti suka? Nggak suka, kagum karena dia ini jodoh terbaik buat kakak saya. Nah, gimana? Nggak make sense lah kayak gitu. Masa jodoh terbaik. Gimana? Jasmine, coba sini dulu. Mbak Jasmine sini dulu. Sini. Lihat dulu di sini. Sebentar sini, minjam dulu handphone. Ya Mas. Ini kamu familiar sama foto ini? Iya. Ya, ini foto kamu di mana? Kapan? Ini di WhatsApp aku. Ini di WhatsApp. Ini profile picture WhatsApp. Iya. Jarang sih profile picture WhatsApp tuh harus di-save gitu ya. Berarti kalau nggak ada maksud tertentu ngapain ya, Roy? Ya kan? Ini foto apa? Foto IG aku. Foto Instagram. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Simpen foto kakak sendiri, Kecuali kakak kalau ipar. kakak ipar kamu artis atau apa ya nggak apa-apa di Ya save. nggak apa-apa, kakak kan dia keluarga kan, ngapain juga? Lo nggak pantas nyimpan foto istri saya. Aduh kakak, dengerin dulu ya. Ini cuma kebetulan aja dan juga emang saya nyimpan aja nggak apa-apa kan? Wah, gue sih geli kalau misalkan istri gue disimpan-simpan ada ipar sendiri sih. Sakit jiwa sih itu mah. Udah kakak tenang aja, tenang ya. Cuman kebetulan Tenang aja. gimana? Ada saat Lu apa-apaan? Gak sih Lu kebutan ngapa lu? demen sama kakak gua nikah sama dia. Lu tau apa lu? Ya, gua tahu lah, ini buktinya. kalau lebih dari 2-3 foto mah ini bahan. Ini ngapain, ha? Ngapa? Justru saya ngelihat ini udah gak bener di sini. Udah Gak benernya di mana? Ya kamu punya gangguan psikis seperti itu. Gangguan psikis. Ya iyalah, ini kakak ipar sendiri kalau disimpan. Emang nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Itu kan punya kakak lu. Punya abang lu sendiri. Nyimpan istri. Udah gak denger ya? Itu cuma salah paham. Salah paham gimana? Salah paham, tenang. Salah paham. Semua salah paham. Ini ada udah bubuk. Nanti saya jelasin di rumah ya. Jasmine, Mbak Jasmine pernah dideketin langsung sama adik iparnya sendiri. Iya, saya ngerasa dia adik ipar saya nggak masalah kalau dia dekat ngajak Terus ngobrol. geli nggak fotonya disimpan-simpan sini majuan? Kamu ngerasa risih nggak dipegang disimpan-simpan fotonya? Iya, risih sih. Risih. Saya kan nyangkanya dia adekku. Jadi kalau jalan keluar juga nggak masalah gitu loh. Ini kalian ini sebenarnya satu rumah, satu kediaman atau gimana sih? Satu rumah. Jadi gini Kak Robi, dia sekarang tinggal sama saya. Oke. Dulu, dari kecil dia tinggal sama nenek saya. Oke. Nah terus, udah 5 tahun, dia udah 5 tahun tinggal sama saya. Apa yang Roy lihat di sini, Roy? Dalam mata batin saya melihat si Dewo sering menguntit
Kak Jasmine itu kalau lagi tidur. Seenaknya aja. Tunggu dulu, kan ini penglihatannya Roy aja, jangan darah tinggi. Sebentar dulu. Tapi itu udah nggak bener banget. Masa iya ngintip tindakan sendiri? Lanjutin dulu Roy, ini gue yang Saya melihat dia tuh sering mengintip kalau dia lagi tidur. Dan saya merasakan ketika dia tidur tuh agak setengah dibuka gitu roknya. Enggak bener, udah nggak bener. Bener nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Coba, berani demi Tuhan? Lo serius? Tunggu sebentar, saya tantang. Berani demi Tuhan? Berani bawa nama Tuhan? Diam kan? Gila. Ini artinya berarti benar lo ngintipin kakak ipar lo sendiri? Lagi kebetulan Demi dia lewat. Tuhan? Ya udah. Lo serius? Enggak bang, itu cuma kebetulan. Lu udah kebetulan aja. Tenang. Kebetulan aja lagi lewat, kakak emang lagi tiduran. Lu enggak. Tenang enggak. Gak Itu istri kakak lo sendiri. Gak mungkin. Lu percaya sama adek? Percaya apa? Oke, sudah cukup Roy? Udah cukup itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang biar adil juga dan mengungkap fakta dan misteri ini, saya ingin Lutfi, Mas Lutfi untuk ya, saya ingin buka apa yang terjadi di sini. Wow, Apa? Lintah? lintah. Apa nih tandanya Roy? Kalau saya bisa menerjemahkan ini, jangan-jangan ini adalah geli gue. Lutfi, kamu seperti memanfaatkan situasi dan momen dari seseorang ya. Enggak, ini enggak gini, Mas. Enggak. Seperti lintah yang mengisap darah, jangan-jangan kamu juga benalu bagi seseorang. Enggak sih, enggak pernah jadi benalu. Lu diem aja, lu di menolak kakak gua, lu tuh kagak ada. Lu juga gak bener lu. Jadi sebenarnya dia juga si Lutfi ini menganggap dirinya tuh pengen jadi orang yang lebih makmur, tapi nggak tahu gimana caranya. Oh, Jadi halu. Jadi dia bisa juga meminta sana sini untuk pinjaman dana seperti itu, untuk modal. Seperti itu, Robi. Saya mau panggil satu expert kita lagi di sini ya, yang bisa mengungkap lebih dalam lagi tentang Lutfi. Panggil saja langsung, ini dia Vina. Mbak Vina, silakan. Mbak Vina mungkin sudah dengar pertengkaran antara dua keluarga yang tinggal satu atap ini. Dan saya mungkin Mbak juga pernah ditaksir sama adik ipar atau kakak ipar sendiri? Untungnya enggak, karena Untungnya adik ipar enggak. saya perempuan semua. Oh, untungnya Mas Darko keluarganya wanita semua kakak Iya. adiknya ya. Oke. Mbak, ada dua tanda di sini, ada dua lintah. Dan dari penglihatan mata batinnya Roy, kalau Mas Lutfi ini katanya lintah darat di keluarganya sendiri. Oke. Jadi di sini saya akan meningkatkan kepekaan Mas Lutfi. Iya. Sini Lutfi. hingga 100%. Oke. Karena sebenarnya manusia itu hanya memiliki 50% kepekaan terhadap orang lain. Oke. Jadi kita nggak merasakan apa sih sebenarnya apa yang dirasakan sama orang itu gitu. Oke. Jadi tadi saya lihat di sini ada lintah, seperti Roy bilang juga ada yang hubungannya dengan harta. Ya. Nah, saya mau minta, karena berhubungan dengan harta ya, biasanya berhubungan dengan uang. Oke. Mas Lutfi punya dompet? Punya. Bawa dompetnya sekarang? Untuk apa? Saya boleh lihat? Nggak, bukan copet kok, dia nggak apa, keluarin aja. Ada uang di dalamnya? Ada. Boleh diambil uangnya? Silakan diambil duitnya. Enggak ada sih. Paling ini nih. Apa? Nggak apa-apa. ATM ada ATM? Ada. ATM. Oke, ada ATM. Nah, di sini saya pengen kartu ATM ini coba berikan pada kakak ipar Anda. Kakak Mas ipar? Agung. Karena ini berkaitan dengan Agung. Karena tadi kan berhubungan dengan harta. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kepekaan Mas Agung sendiri terhadap Lutfi. Apa sih yang dirasakan Lutfi terhadap Agung? Dan di sini membutuhkan satu materi, satu benda yang digunakan untuk meningkatkan kepekaan tersebut. Berarti ada Hingga 100%. keterkaitan antara adik ipar yang ini dengan kakak ipar ya? Tentu saja. Oke, silakan Boleh diberikan diberikan kepada Agung. Lalu? Nah, di sini saya ingin Agung menggenggam kartu ATM tersebut, menggenggam sambil memejamkan mata, memikirkan apa sih isi dari ATM itu, bagaimana bentuknya, apa isinya, seberapa banyak uangnya di dalamnya, nomor PIN-nya, apakah
banyak sekali isinya, atau apa saja transaksi yang sudah dilakukan, dipikirkan dengan jauh lebih dalam. Kemudian saya hitung mundur 3, 2, 1, Anda bisa merasakan kepekaan 100% apa yang dirasakan oleh Lutfi. Ya, gue benci dengan kakak ipar gue. Karena dia sukses, dia nggak bantu gue. Dia nggak bantu keluarga gue. Dia bejat. Dia laki-laki bejat. Gue benci sama dia. Agung itu bejat? Iya, kakak ipar saya bejat. Gak pernah bantu sama sekali? Enggak. Makanya, aku fitnah dia supaya dia cerai sama kakakku. Oh, ini biang keladi. Enggak kak, enggak gitu kak. Ini apa-apaan sih? Megang ATM tiba-tiba nanyain kayak gitu-gitu. Apaan sih? Masa percaya sih bisa transfer kayak gitu? Jadi ini tuh sebenarnya ini ya Mbak, apa yang ada di memori dia itu tertransfer. Iya, tertransfer di dalam pikirannya Agung. Ini enggak kayak gini kak sebenarnya. Ini bohong ini. Tapi betul itu, iri? Enggak, sama sekali enggak. Iri sama suksesnya kakak ipar sendiri? Enggak. Memang pengen cerai juga, kamu doain mereka cerai? Ya enggak mungkin lah. Ya terus? Saya kan sayang sama kakak saya. Oke, tapi saya pasti kenapa? doain yang terbaik buat kakak saya. Tapi kenapa? Yang terbaik apa kira-kira? Mereka cerai? Ya enggak gitu mas. Kenapa kamu iri? Enggak iri. Kenapa kamu iri? Ya ini udah tertransfer, apa yang ada di kepala kamu dan niat kamu udah transfer ke sini. Kenapa kamu iri? Capek jadi miskin? Dia tuh... Jawab saya. Kenapa kamu iri? Dia tuh nggak pernah bantu keluarga saya mas. Selalu mikirin dirinya sendiri sama adenya. Saya hidup sendiri. Saya minta modal, cuma dimodalin sekali. Habis itu kan juga udah bangkrut. Ya untung yang bikin bangkrut siapa? Kan ente. Lo udah gua kasih modal. Waktu buka usaha. Ya terus? Tapi kemana? Sekarang gini Bang Agung. Itu modal udah nggak ada. Larinya kemana? Main cewek? Harusnya lo bersyukur gua kasih modal. Ya. Tapi nggak lo kelolain. Ya. Malah lo buat poya-poya. Lo kasih kesempatan gua lagi lah. Ini gimana? Terus maksudnya gimana? Maksud kamu apa kayak gini? Ya nggak gitu kak. Emang selama ini aku ngedidik kamu seperti ini? Ya kakak masa percaya sih kak ada orang tiba-tiba ngomong gini bawa ATM aku. Ya selama ini kan kamu selalu ngejelek-jelekin Mas Agung kan? Di depan aku? Sebentar. Ini artinya yang selalu bisikin Agung tentang kakakmu selingkuh itu diri kamu atau sebaliknya gitu? Yang selalu kasih bisikan, tuh kakak gue selingkuh atau apa itu kamu berarti? Ya enggak sih. Iya atau enggak? Yang kurang suka mas sama dia. Ya berarti iya kan? Nah selesaikanlah kalian bertiga sendiri. Keterlaluan. Tapi gue tetap sayang sama lu kak. Gue cuma nggak suka sama dia doang. Ngomong apa? Okay. Kamu pergi aja sih. Bisa begitu ya Mbak Vina ya, tertransfer semua ya. Udah pergi sana. Gue bisa jelasin tadi lu. Enggak, lo pergi. Lu diem aja lu. Lu juga pergi ke sana. Ini kacau banget nih adik-adik ipar nggak ada yang tahu diri semua. Gimana? Gimana? Masih pengen simpen foto kakaknya? Oh masih pengen. Agak geli ya saya dengarnya ini. Tunggu dulu, kalian berdua ini jadi sebenarnya kan korban adu domba dari lebih tengah lagi. Lebih geser ke Mbak Vina boleh. Jadi sebenarnya kan udah ketahuan sekarang. Ada dua adik ipar yang tidak suka hubungan kalian romantis. Yang satunya adik. Kamu ilfil nggak sama adik sendiri? Suka sama istri sendiri? Ilfil lah. Ilfil. Mau diusir dari rumah pada akhirnya? Soalnya kan tadi Roy ngelihat dan dia sudah demi Tuhan dan ternyata benar. Istri kamu maaf ya pemirsa, diintip-intip begitu. Ya. Gimana? Menurut hati saya benci. Ya kecewa lah. Tapi mau gimana lagi kan? Jadi akan diusir atau enggak nih? Ya enggak lah. Dia juga adik saya. Sebaiknya sih menurut saya sih ya bukannya kita gimana ya, cariin rumah kontrakan dulu lah. Ini kan adik-adik iparnya semuanya maaf lagi kurang uang nih gitu. Daripada berantem-berantem, terhasut lagi, teradu domba lagi, lebih baik begitulah dikontrakin dulu. Tapi mereka jangan satu rumah, nanti mereka jadi suka sama suka berdua. Ya. Jadi masih mau diselamatkan atau enggak pernikahannya? Masih? Aman jadi nih? Aman, udah ketahuan ya, ternyata internal sendiri ya. Oke, Roy, Mbak Vina,
Dan garis keras yang ada di rumah masing-masing sedang menyaksikan kita sekarang secara live. Saya yakin kalian punya penilaian masing-masing ya. Pengen dengar dulu suara dari garis keras kita. Apa kabar teman-teman? Masih semangat ya? Semangat sih. Semangat, harus semangat. Karena habis ini adalah tugas kalian untuk memberikan voting. Siapa kira-kira dari dua pasangan kita malam hari ini yang masih bisa diselamatkan percintaannya. Dan kita akan memberikan mereka love card. Dan itu adalah tugas dari garis keras. Malam hari ini di garis tangan, di hadapan Anda semua di rumah dan juga garis keras yang menyaksikan sejak awal tadi, dua pasang kekasih telah terkuak kisah cinta mereka. Awalnya mereka memang menyembunyikan rahasia di balik dari percintaan mereka, namun berkat bantuan dari kedua expert saya, yaitu Roy Kiyoshi dan juga Vina, akhirnya segala rahasia bisa terkuak. Untuk sekarang, saya serahkan kepada garis keras yang menyaksikan kita secara live streaming untuk bisa memberikan penilaian. Pasangan manakah yang masih bisa diselamatkan kisah cintanya? Saya sedikit merecap dari pasangan pertama kita, di mana pasangan pertama kita di sini ada permasalahan tentang ketidakpercayaan masing-masing dari mereka. Dan tampaknya permasalahannya adalah tentang hadirnya orang di masa lalu yang tampaknya mengganggu proses ke jenjang pernikahan yang dalam beberapa bulan akan mereka lakukan. Walaupun memang belum ada solusi di antara mereka berdua, tapi kita tidak tahu apakah mereka bisa saling percaya atau tidak. Sementara untuk pasangan kita yang kedua, tampaknya campur tangan dari masing-masing adik ipar adalah kerikil di rumah tangga mereka. Adik ipar tampaknya sesaat lagi akan diusir dari rumah mereka demi menghindari konflik-konflik lainnya. Sekarang saya serahkan kepada para garis keras untuk bisa menilai apakah pasangan pertama atau pasangan kedua yang pantas mendapatkan love card. Garis keras bersiap. Berikan penilaianmu sekarang. Sekarang garis keras sedang memberikan voting mereka atau penilaian mereka tentang pasangan pertama dan juga pasangan kedua, dan ini adalah penilaian yang sangat subjektif sekali tentu saja ya. Berdasarkan dari pendapat masing-masing garis keras yang sedang menyaksikan kita secara live streaming. Jika menurut teman-teman garis keras, pasangan pertama adalah pasangan yang layak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, silakan berikan voting kepada mereka berdua. Namun jika kalian merasa pernikahan dari pasangan kedua yang layak diselamatkan, berikan voting ke pasangan yang kedua. Terima kasih garis keras yang telah memberikan voting, dan saatnya kita sekarang melihat pasangan satu atau pasangan yang kedua yang mendapatkan love card. Dan hasilnya adalah pasangan pertama mendapatkan vote sebesar 49%. Itu artinya pasangan kedua mendapatkan vote sebesar 51%. Artinya love card dari garis keras diberikan kepada pasangan kedua. Selamat buat kalian berdua. Mereka artinya menilai pernikahan kalian layak untuk diselamatkan. Saya pengen mendengar tepuk tangan dulu dari garis keras yang ada di rumah masing-masing menyaksikan kita. Gila ya. Kok mereka bisa menang ya? Padahal kita udah kita baik-baikin. Apalagi ini bukan masalah menang atau kalah loh. Ini penilaian dari mereka yang menyaksikan. Emang kenapa kamu merasa kalian layak untuk menang? Kita layak untuk menang karena kita udah serasi Sudah banget baik-baik sekarang. aja loh Kak Robi. Enggak, tapi nggak di depan para garis keras. Tadi kalian masing-masing masih berhubungan dengan mantan. Sekarang pertanyaan saya nggak akan nanya ke kalian ya. Menurut Vina dan juga Roy Kiyoshi, dari penglihatan kalian, apakah mereka akan kembali ke penyakit lama mereka, menghubungi mantan-mantannya lagi? Mereka berdua, silakan dulu Roy. Kalau menurut
menurut saya mereka akan tetap menghubungi mantan-mantan mereka karena kebohongan itu selalu akan ada kelanjutannya. Tapi kan kita kan manusia bisa memperbaiki diri, Mas. Kamu jangan mendahulukan Tuhan. Tapi gitu selingkuh dong. itu sesuatu yang addiction loh. Ya kan bisa berubah juga. Oke, Mbak Ini Vina penilaian yang mungkin nggak fair, sudah menurut aku nggak fair melangsungkan sih penilaiannya. pernikahan, Ada bagaimana pilih menurut Mbak kasih Vina? ya Mas Robi, Mas Pilih Roy, kasih kasihnya. nggak ada loh. Dengan pasangan satu, pasangan dua. Kita Kalau udah tidak- Garis keras ini nggak jelas banget. Ini apaan sih garis keras? Enggak, yang lebih bisa nggak ini jelas nih mereka. sebenarnya. Ya udah, oke, ya udahlah ya. Sekarang saya pengen lihat dulu nih. Ini kita lihat bersama-sama cuplikan dari pasangan pertama. Kira-kira apa yang membuat garis keras tidak memvoting mereka ya? Sebenarnya banyak yang voting kalian, tapi ada beberapa yang tidak. Langsung saja kita lihat cuplikannya. Ini adik saya, Desi. Saya agak malu dan berat hati untuk menceritakan. Sebenarnya Iya. saya tidak maksud untuk berbohong. Cuman adik saya Desi ini sempat saya nikahkan dengan sahabat saya. Karena ada kelitan. Kamu jangan langsung kasar begitu dong. Aku mau nanya sama Desi bentar. Nggak bisa. Kamu nggak boleh benar, lakukan udah begitu. No. Iya, aku Saya bisa melihat di sini, nggak tahu Mbak Vina ya. Mungkin Mbak Vina sebagai wanita juga tidak suka ditunjuk-tunjuk sama pria. Mbak Vina silakan. Kalau saya melihat apa ya, Anda tidak ingin kalah dengan pasangan Anda. Tapi case-nya beda, Mbak. Tunggu, Ini dengarkan case-nya dulu beda yang lagi. sudah menikah ya. Belum nikah kan? Dengarkan dulu. Anda saya juga belum senior. nikah kan? Jangan Ya, Anda sombong. ya dengar dulu lah. Kan saya nggak membantah Mbak Vina. Anda yang membantah Mbak Vina. Dengar dulu. Mbak Jadi Vina. menurut saya akan ada kesempatan untuk bisa diselingkuhin lagi. Mbak Vina melihatnya yang akan selingkuh duluan ini yang pria atau yang wanita nih? Yang pria. Yang tentu saja. Oke. Lalu? Jadi ada baiknya memang kalau memang yakin dengan pasangan Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda tidak akan menghubungi siapapun yang akan melalui hidup Anda. Ya udah kita buktiin, sekarang kita udah kompak lagi, udah baik-baik Yakin aja. kompak lagi? Yakin. Yakin kompak Yakin. lagi? Saya kasih pertanyaan yang terakhir nih. Kalau emang yakin sudah kompak, 3 bulan lagi kalian akan menikah. Katakan ya, kalau memang yakin, katakan tidak kalau tidak yakin. Dalam hitungan 1, 2, yakin atau tidak untuk menikah? 3. Iya. tidak. Kamu gimana sih? Tadi kan kita udah baik-baikan. Tapi aku enggak. Ya udah kayak Gedung- gedung tadi ya. Selamat buat udah kalian ya. Kalian ditelepon, sudah untuk catering pasti segala untuk bisa macam, menyelamatkan untuk pernikahan mual. ya. Kalian kalau memang Ya, suku. ya Tapi udah bukan banyak masalah adik duit. tapi adiknya dimaafkan Gue malu. maksud kita. Di Ya. konten yang lain dulu lah. Ya. Nggak bisa membuat Siap. semua pihak. Roy Kiyoshi, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak sama-sama. Vina, terima kasih banyak. Ini mereka masih berdebat tentang pernikahan mereka ya. Kayaknya udah terlanjur DP gedung sama mungkin catering ya. Untuk pasangan yang mendapatkan love card dari garis keras, tidak hanya kepercayaan yang diberikan, tetapi juga ada kenang-kenangan dari garis tangan. Untuk itu, teman-teman tim boleh silakan, dan mungkin Mas Agung ya, boleh dikenakan. Ini, wah luar biasa sekali. Berat ya ini ya. Soliter loh ini. Soliter ya. Oke, Mas Agung, boleh diberikan. Mau dipakai sendiri? Oh enggak ya? Dipakai ke istrinya. Jangan iri ya. Nggak apa-apa ya. Nggak jauh-jauh tidak. Udah nggak lagi. jadi nikah, nggak dapat kalung lagi. Oke. Oh, so sweet. Buat garis keras boleh tepuk tangan loh yang di rumah loh, garis keras. Selamat buat kalian berdua ya. Dan sekali lagi Roy, terima kasih banyak. Tafina, terima kasih banyak. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa cinta banyak bentuknya, namun hanya cinta sejati yang membuat hidup kita semakin bermakna. Kami bertiga pamitan, sampai bertemu di garis tangan selanjutnya. Sampai jumpa.